Al-Quran itu apa? Dogma juga. Dogmanya siapa? Dogmanya daripada teologi yang saya pegang. Iya, teologi tentang apa? Teologi tentang ketuhanan. Dari mana Anda tahu bahwasanya Tuhan itu ada? Bukti. Ya udah, tadi ngomong arah dogma. Tadi ngomong di arah Iya, dogma. Dogma itu tahu Tuhan. nggak siapa? Dari mana Anda tahu yang itu dituntut? Tuhan? Ya Dari mana udah, Anda dogma. tahu bahwasanya itu dogma untuk Tuhan. Dari mana Anda Kan tahu? kita belum sampai ke Tuhan. Anda dari mana tahu hal tersebut? Tadi Anda mengatakan itu dogma Tuhan. Dari mana Anda tahu bahwasanya itu dogma Ya, Tuhan? tahu arti dogma nggak? Dogma itu bukan absolut, Pak. Enggak, Anda yang sebut dogma. Saya tanya, makanya saya tanya kepada Anda. Dari mana Anda tahu bahwasanya itu dogma Tuhan? Dari mana? Ya udah, kita tahu itu dogma karena non reality, Pak, di tahun 2024. Bagaimana Anda tahu? Siapa yang tahu Anda bahwasanya itu dogma Tuhan? Siapa? Siapa yang mengasih tahu kepada Anda? Informasi dari mana? Siapa yang kasih tahu? Sekarang sedang punya akal atau enggak? Tahu enggak dogma itu apa? Makanya saya bilang tadi. Dogma itu diketahui dari mana? Dari akal. Dari akal. Udah, dari akal. Dari akal. Akal Anda kan punya informasi. Dari siapa informasi akal Anda itu? Bahwasanya Anda tahu bahwasanya itu dogma Tuhan. Anda robot. Akal Anda nggak bisa berpikir penuh kecuali ada pemberitahuan. Itu namanya bodoh, cacat logika dalam berpikir. Dari mana Anda tahu bahwasanya itu dogma Tuhan? Dari mana kamu tahu itu dogma Tuhan? Ya kita berpikir. Ibaratnya gini, teologi. Saya dibawa ke masjid. Begitu saya itu mengimani Allah. Karena saya dibawa ke masjid, Anda dibawa ke gereja, maka mengimani Yesus. Itu dogmatis. Iya. Sebentar ya, kita diskusi dua arah aja. Ya. Iya. Ketika pernyataan Anda yang pertama, Anda tahu itu bahwasannya itu dogma Tuhan, itu kata Anda tadi dari kitab suci. Ini orang kayak mana filsafatnya? Kitab suci. Dari mana Anda tahu bahwasanya itu adalah kitab suci? Bro, gini aja. Gak usah bahas Tuhan. Dogma itu apa? Sekarang Anda mengetahui. Doktrin dan dogma itu apa? Sekarang Anda berkata, ya, doktrin dan dogma itu apa? Jawab. Anda tahu dari pikiran Anda. Berarti bukan dari kitab suci lagi. Itu hanya dari pikiran Anda aja. Itu dari kitab suci yang menjadi dogma untuk penguat iman. Lantas apa pernyataan Anda barusan? Katanya itu Anda tahu itu bahwasanya itu dogma Tuhan dari pikiran Anda. Ya udah, arti dogma yang non reality itu dogma, bro. Tahu nggak arti dogma? Makanya saya bilang, apa arti dogma ataupun doktrin? Ya. Jawab. Saya ulangi ya. Dogma apa yang Anda tahu tadi? Dogma tentang Tuhan bukan? Pak, di dalam keagamaan ini penuh dengan dogma, Anda tahu? Ibaratnya gini, tentang malaikat, ada nggak realitas? Yang saya tanya dogma yang Anda maksud. Yang Anda maksud loh, bukan yang lain-lain. Dogma Tuhan yang Anda maksud itu apa? Dogma Tuhan ya udah, yang disimpulkan. Yang apa namanya itu disimpulkan di dalam firman, yang sesuai teologi yang saya pegang, yaitu. Di mana adanya firman itu? Di mana adanya? Ya Allah, Pak, jangan kaitkan absolut dengan dogma, Pak. Ya, ini Anda nggak ngerti dogma dan absolut. Itu ya, yang Anda maksud itu dogma atau pengajaran ya, atau pengajaran atau pengetahuan ya. Itu dari mana yang saya tanya? Kata Anda tadi kan dari kitab suci. Lalu saya tanya. Makanya saya tanya, apa itu dogma? Sebentar, biar kita clearkan. Ketika saya tanya lagi, dari mana Anda tahu bahwasanya itu dogma? Mencerdaskan, izin, tidak dogma apa? Ya, host ini yang sedang bicara. Minta diam dulu, dengar. Lompat kemana-mana. Host ini sedang membawa, dengar. Host ini sedang membawa ke arah logika. Oke? Anda jangan mengkaitkan ke dogma. Oke, Tristan, kita kan udah ngomong secara logika. Itu yang saya bilang Ustadz apa itu yang bilang satu bulan ya, kalau terjadi nggak kok saya tuntut Alkitab. Itu kan itu Bang mencerdaskan, udah saya turunin, udah bentar, saya menerasi. Tuh, bentar lagi naik lagi ya. Saya jelaskan apa itu dogma ya. Sekarang gini ya. Ada dogma itu adalah sebuah interpretasi. Bagaimana interpretasi? Contoh gini. Saat Anda menginterpretasikan itu laut, itu banjir, saya katakan itu sungai. Karena apa? Hakikat sebenarnya air. Tapi secara dogmatis, secara interpretasi manusia, mengatakan itu laut. Padahal hakikatnya air. Anda pergi ke sungai, mengatakan, apakah ini sungai? Bukan, itu air. Secara dogmatis, ataupun secara, secara interpretasi manusia, itu sungai. Padahal hakikatnya air. Anda mengatakan, oh itu banjir, oh itu tsunami. Enggak. Tapi itu air. Arti dogmatis itu apa?
secara sesuatu yang nggak kamu tahu realitasnya. Ibaratnya gini, ketika di dalam di dalam keagamaan percaya terhadap malaikat. 2024 ada nggak malaikat? Dilihat secara nyata, secara realitas ada nggak? Enggak. Tapi di dalam teologi apa yang kamu pegang? Kamu punya teologi Kristen, meyakini adanya malaikat. Ya udah, dogmatis kamu itu. Seperti saya meyakini adanya malaikat dalam keagamaan saya. Ya udah, dogmatis saya itu. Menunjukkan apa? Jika kamu bertanya, kamu tahu itu dogma dari mana? Ya dari pola pikir, itu dogma. Karena apa? Segala sesuatu yang bersifat unreality, tak bisa dikonsepsikan, tak bisa diwujudkan dalam realitas sesuai rasio konkret yang ada di dalam pola pikir, itu dogma. Ya semua jadi Islam, Kristen semua punya dogma. Betul itu. Iya benar. Kepercayaan ya. Oh, sekarang udah sadar, udah nangkap. Ya, bentar. Saya bilang dalam teologi bentar, dalam teologi itu dua tempat kembalinya teologi ya. Yang pertama pikiran, yang kedua hati. Hati ini isinya dogma. Pikiran ini isinya adalah pola pikir terhadap sesuatu yang telah dihukumkan. Contoh, ketika saya potong ya, Mas Danan. Bentar, saya belum selesai. Seperti ada sesuatu tentang berbuat baik, itu bukan dogma. Ibaratnya gini, kasihilah musuhmu, kasihilah temanmu. Itu bukan dogma. Karena apa? Emang setiap yang namanya manusia bisa untuk mengasihi. Tapi yang menjadi dogma apa? Diceritakan adanya malaikat, adanya surga. Itu dogmatis yang akan kembali ke hatimu. Teologi apa yang kamu pegang? Ya kamu percaya itu. Itulah namanya iman. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Di atas ini diskusinya 5 agama, paham ya judulnya? Betul. Jadi kalau kamu bawa dogma, kalau kamu membawa dogma di dalam dalam keagamaanmu, misalnya kamu bawa dogma, ibaratnya gini, kamu bawa ayat Bible, kamu akan diceng-cengin kalau ada Hindu di sini. Enggak apa-apa. Mau ayat mana? Mau ayat mana? Diceng-cengin juga. Enggak. Maka menunjukkan apa? Pola pikir kita kan, sekarang ada tentang perwujudan rasio konkret di balik ketuhanan, bisa nggak? Makanya. Atau memang kita nggak boleh. Bisa nggak? Danan. Sorry sebentar. Kita nggak boleh ngejudge agama orang lain. Kita nggak boleh bilang agama orang lain itu salah atau gimana. Nggak boleh. Anda berpikir nggak dari tadi kita bilang agama kita benar itu nggak masalah. Tapi kita jangan bilang agama orang lain itu salah. Saya benar nggak bilang agama Anda salah. Dari tadi debat saya, Anda punya pola pikir yang benar atau pola pikir yang salah? Situ kan tanya, kok Tuhan bisa jadi manusia? Saya bilang kan, otoritas Allah itu bisa dibatasin nggak? Kamu bilang enggak. Itu jawabannya udah benar. Itu saya nggak ada urusan sama dogma Tuhan jadi manusia, Tuhan menjadi toke. Itu kan dogmatis. Tuhan bisa jadi apapun dan segalanya. Dogmatis. Ya kamu mau tanya apaan? Yang mau saya tanya, kenapa? Apa namanya itu? Ya silakan. Izin. Tolong moderator yang ngekick saya, kemarin sudah difatwakan sama Ustaz Daman. Menghalangi orang dakwah Sabu ya. Lanjut. Fokus aja dulu, Bos. Lanjut. Enggak, saya justru nyetopkan zigzag. Jangan gitulah. Lanjut, Bos. Enggak, siapa moderator yang biar saya? Dia kan tadi udah tanya. Dia kan suruh dia tanya dulu. Kita nggak tahu kenapa topiknya kalau kita ngomong. Kita harus berdasarkan dasar kan kita ngomong itu kan. Makanya saya bilang Tuhan itu ada nggak sih? Sekarang ya kita berada lah. di tahun 2020. Termasuk Danan kan percaya sama di Islam ada Tuhan, ada Allah itu. Nah, itu kita hargai. Itu dogmatis. Oh my God, udah kita jelasin. Iya nggak apa-apa. Jadi kita mau ngomong apa di sini? Saya juga bingung ini di sini. Ya udah, kita merunutkan Tuhan itu ada apa enggak? Oh ya ada dong. Lucifer aja. Ya udah, masa kita harus Tuhan percaya sama ada. Lucifer? Ya udah, Tuhan ada. Di antara semua runutan ketuhanan ada Brahmana, ada Zen Avesta dengan kitabnya, dengan penyembahannya, menyembah api. Ada orang yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, ada orang yang menyembah patung Latah, Uzza dan Hubal, ada yang menyembah Zeus. Itu hak orang, itu hak orang. Danan, itu hak orang, Daman. Logika Anda udahlah ya cukup makan dogma di gereja udah cukup makan aja itu. Logika yang bermain. Agama punya dogma. Orang yang membawa dogma capek. Jadi semua agama punya dogma. Bukan cuma Ya Kristen. itu dia. Tapi di atas ini saya sedang menuntut dogma itu tolong buang. Biar kita tahu bagaimana runutan pola pikir kan bisa. Banyak kali orang minta naik nih. Nggak tahu nih naik ini mana. Aduh. Udah.
Malam, host. Iya, selamat malam. Jadi arti yang bukan dogma itu apa? Ingat bro, sekarang semua agama itu membahas histori. Kamu akan mengatakan histori Kristen paling benar, cocok. Kenapa menjadi cocok? Kamu sedang berada di Kristen. Saya juga tidak akan membantah itu. Saya juga akan mengatakan sejarah Islam lebih benar. Karena apa? Teologi yang saya pegang Islam. Hindu juga akan percaya Brahmananya. Kenapa dia percaya Brahmananya? Teologi yang dia pegang adalah Hindu. Menunjukkan apa? Jika kamu menyalahkan histori orang, nggak bisa. Kenapa menyalahkan histori orang itu menjadi tidak bisa? Karena apa? Tendensi agama apa yang kamu pegang? Menunjukkan apa? Itu gagal dalam pola pikir. Makanya yang saya ingin wujudkan ilmu pola pikir aja sekarang. Bagaimana tentang benarkah Tuhan itu ada? Konsepmu ateis, emang saya sedang bawa semuanya ke dalam ateis. Baru nanti saya jawab bagaimana tentang teologi, tentang Tuhan itu ada ataupun enggak. Makanya saya bilang, jika Weda yang Anda pegang, jika Anda Hindu, Weda yang Anda pegang, buktikan kalau Tuhan itu ada secara Weda. Jika Bible yang Anda pegang, buktikan secara Bible Tuhan itu ada. Karena apa? Kita hidup di zaman 2024. Yang pertama, disebutkan di dalam kedogmaan, ada seorang anak manusia tanpa ayah. Kita 2024 semua punya ayah, punya ibu. Ada nggak orang yang nggak punya ayah? Nggak ada. Menunjukkan apa? Itu hanya konon katanya. Sekarang dikatakan Adam lahir tanpa ayah dan ibu. Dikatakan. Ada nggak di tahun 2024 tanpa ayah dan ibu? Itu dogma. Menunjukkan apa? Itu terbantah secara realitas. Sekarang tentang Tuhan. Kita bertanya. Benarkah Tuhan yang menciptakan semua ini? Atau ada manusia yang menciptakan kata Tuhan? Hingga orang berbeda paham terhadap Tuhan. Silakan dijawab. Secara Bible boleh, silakan. Tadi sudah dijawab, brother itu. Saya kira sudah dijawab. Yang Bang Hosmo ini kan apa sebenarnya kalau begitu? Tuhan itu ada. Menurut Bible ada apa enggak Tuhan itu? Oh, menurut Bible. Menurut Bible sih ada memang. Oke, Tuhan di dalam Bible adalah Tuhan yang lahir tanpa ayah, benar? Sabar dulu. Ini abang mau memahami Allah yang bagaimana dulu. Dalam Bible dikatakan bahwa Allah itu adalah sang pencipta. Nah itu dulu. Jangan kemana-mana dulu bang. Dogma lagi. Bukan dogma bang. Makanya jawab dulu. Maka itu dogma dalam kekristenan Anda. Anda akan mengatakan Allah sebagai pencipta. Hindu juga akan mengatakan Brahmana sebagai pencipta. Saya juga akan mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta. Buddha juga akan mengatakan Buddhisnya sebagai pencipta. Itu dogma namanya. Artinya kita sepakat toh bahwa Allah itu sang pencipta. Ya udah, menunjukkan apa? Jika ada 5 agama, apakah Tuhan ada 5? Pertanyaannya, yang menciptakan agama siapa? Yang menciptakan agama, ya interpretasi manusia. Aku berada dalam komunitas ini, mengimani ini, maka itu agama. Ya, berarti kita bisa simpulkan begini, semua agama punya pemahaman tentang Allahnya kan masing-masing. Ya udah, menunjukkan arti dari diskusi ini, apakah saat 5 agama berada, Tuhannya ada 5? Allah itu Tuhan itu kan tidak ditentukan oleh agama. Jadi apa yang menjadi penentu adanya Tuhan? Ya udah, apa yang menjadi penentu adanya Tuhan? Karena agama kan yang diciptakan oleh manusia toh? Ya udah, apa yang menjadi penentu adanya Tuhan? Tidak ada yang menjadi penentu adanya Tuhan, karena Tuhan kalau dia sang pencipta tidak ada satu hal tidak ada sebab udah digabung nih. Mitologi berarti. Bukan mitologi, bro. Kenapa bukan mitologi? Nah, ceritanya kalau dia bukan mitologi, 2024 dia lagi main-main nih sama kita nih. Nah, kita tadi kan sudah sepakat Allah itu sang pencipta. Enggak sepakat. Karena bagi saya Allah yang menciptakan. Bagi Hindu, Brahmana yang menciptakan. Gak bisa. Enggak, kita kan punya konsep tentang Allah nih, bro. Nah, kita tadi sudah sepakat Allah itu adalah sang pencipta kan? Enggak, membuktikan gini, kita bisa menciptakan sesuatu. Contoh gini, saya mau minum ya. Saya harus pergi dulu ke dispenser untuk menuang air dan minum. Di mana Allah di situ yang menciptakan air? Perbedaannya saya bisa membuat perbedaan antara penciptaan Allah dengan manusia mencipta. Oke. Allah mencipta dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Sedangkan kita manusia mencipta dari sesuatu yang sudah ada menjadi sesuatu yang lain. Itu bedanya kita dengan Tuhan. Oke. Tanpa ibu dan ayah bagaimana Anda diciptakan? Silakan. Bagaimana? Tanpa ibu dan ayah bagaimana Anda bisa diciptakan? Silakan. Bagi kita manusia tentu itu mustahil.
Karena Berarti manusia, menunjukkan apa? Tidak ada. sabar dulu. Dogmatis lagi kembali ya. Karena manusia hanya bisa mencipta dari sesuatu yang ada menjadi ada. Nah, kalau Allah, sang pencipta itu, dia menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Itu bedanya kita dengan sang pencipta. Itu izin. Ya udah, buktinya ada dia di mana? Bagaimana? Sesuatu yang tidak ada menjadi ada itu mustahil. Sesuatu yang tidak ada menjadi ada itu sangat mustahil. Iya, bagi manusia mustahil, bro. Bagi manusia mustahil. Pendekatan logika itu menolak. Pendekatan logika itu. Kita tadi, bro, ini kan mengatakan manusia bisa menciptakan juga katanya. Makanya saya bilang saya akan membuat perbedaan antara sang pencipta dengan kita manusia yang katanya bisa mencipta itu. Ya udah, Anda sudah terdogma. Bentar, Pak. Anda sudah terdogma di mana Tuhan itu ada. Itulah dogma Anda sekarang. Makanya saya bilang, jika Anda Kristen, tolong tunjukkan bagaimana pola pikir logik di antara peraduan di antara semua rasio untuk mewujudkan hasil yang konkret di balik Yesus itu adalah Tuhan. Silakan. Enggak, kita belum. Atau lebih singkatnya gini pertanyaannya. Lebih singkatnya gini. Kenapa harus Yesus Tuhannya? Silakan. Sabar dulu. Kita kan tidak berbicara tentang Yesus nih kan dulu kan. Kita berbicara tentang keberadaan Tuhan dari semua agama ini. Nah, sekarang begini, bro ya. Oke, saya mencoba mengikuti Bapak. Bro. Iya, Anda membawa dari tadi ke arah tahu nggak? Yesus itu adalah Tuhan bagi Anda. Makanya saya bilang, di antara semua konsepsi Tuhan, kenapa harus Yesus? Bro, kita tadi tidak ada membahas langsung ke Yesus, belum ada toh? Belum ada kan? Kita kan berusaha untuk tidak memakai dogma katanya. Nah, saya berbicara ini tidak pakai dogma ini, jadi jangan ngomong Yesus dulu. Ya udah, kalau tidak berbicara Tuhan masalah yang menciptakan langit dan bumi. Ketika Anda mengatakan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dogma. Siapa? Bapak gereja bilang Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Saya siapa yang bilang? Imam saya, guru saya, ustadz saya, ulama saya. Apa yang dikatakan? Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Secara manusia 2024. Nyatanya motor jadi daripada pemikir terhadap menjadikan motor. Laptop juga tercipta oleh si sang penemunya. Lampu juga oleh sang penemunya. Pesawat juga oleh sang penemunya. Gimana jadi Tuhan? Begini, pencipta sesungguhnya siapa? Pencipta sesungguhnya. Kalau menurut Anda? Gini. Kita nggak usah dulu membahas tentang sang pencipta. Pembahasan kita saat ini adalah seputar kausalitas aja dulu, sebab akibat aja dulu. Karena itu berkaitan dengan logika manusia. Makanya saya bilang itu gini. Makanya saya bilang tuh ranah debat kita itu, saya gini, jika Kristen yang naik sini, boleh tunjukkan sejarah pemahaman Kristen yang itu bukan dogma, tapi itu realita, bukan action ya, ada act of fact. Fact itu fakta yang terjadi di tahun 2024 dan semua orang bisa berpikir seperti itu. Ada satu act. Act itu apa? Action kamu. Di balik kamu menyatakan ini benar. Maka kamu akan beraksi. Oh benar ini. Oh Yesus ada. Oh dia akan selalu ada. Fine. Secara iman. Act Anda benar. Act saya juga benar. Yang Tuhan adalah Allah SWT. Act saya benar. Fact-nya fact-nya ya juga harus dibuktikan. Maka di sini kita saling membuktikan. Sekarang bagaimana Anda menjawab alam ini tanpa pencipta dengan adanya Bible yang menyatakan pencipta? Silakan. Tentu pasti ada, tanpa intervensi dogma pun kita pasti akan menyadari bahwa alam semesta pasti ada yang menciptakannya. Pasti. Dari mana? Tanpa harus dari ada mana? dogma. Karena dari kita mana? Bisa menciptakannya kan? Dari mana? Sabar dulu. Saya tanya sama bro. Bro bisa menciptakan angin kah? Saya nggak bisa menciptakan angin. Namun setidaknya saya punya istri, saya bisa menciptakan manusia. Dengar dulu. Berarti secara logika kita di dalam logika kita berpikir bahwa oh berarti ada sesuatu yang selain saya manusia yang menciptakan sesuatu itu yang saya tidak bisa buat. Makanya saya bilang, berarti menunjukkan apa? Jika tendensi terhadap Tuhan adalah pencipta, maka anak saya Tuhannya, maka rumput tanah Tuhannya. Sabar dulu, bro. Jangan tergesa-gesa dulu. Saya ini Kristen, tapi saya mencoba mengikuti mau host supaya tidak pakai dogma Alkitab nih. Saya coba lepaskan dulu nih. Boleh pakai dogma Alkitab, tapi runutkan, bukan dogmatis, paham nggak gini? Ada yang namanya gini ya, ini filsafat nih sedikit nih, ini buat ilmu ya. Ada yang namanya dalil, ya. Menyesuaikan akal. Ibarat gini, ada yang namanya akal pertama, ya, akal di atas tuh, ya, dalil di bawah. Di bawah ini, ada yang di atas akal lagi. Dengar dulu, Allahu Akbar ya, dengar. Paham saya, bro. Ya, dengar ini loh. Ada akal yang di bawahnya itu dalil. Di mana menunjukkan apa? Akal ini akan
berakal-akalan dan menciptakan dalil. Yang kedua, ada yang namanya dalil itu di atas, yang di bawah akal. Di mana akal ini dipaksa terus untuk menyesuaikan dalil, sekalipun itu non realistis. Cuman ada yang namanya akal, yang kita mau bahas ini, di mana akal dan dalil jalan beriringan. Itu yang mau kita bahas. Oke, kalau menurut pandangan saya, dalam kehidupan ini ada 3. Di bawah akal, masuk akal, dengan di atas akal. 2 hal ini ada pada kita. Tetapi di atas akal itu sudah melampaui dari kemampuan kita, bro. Di sanalah dogma itu ada, iman itu ada. Nah, sekarang saya bertanya sama bro, kita mau di dimensi yang mana? Kita mau membahas yang mana nih, bro? Mau bahas ketika Anda mengimani Yesus, saya tanya, jika Tuhan adalah ada dan Tuhan itu adalah Yesus, kenapa Yesus? Gitu doang. Oh, berarti kan Anda meminta saya menjelaskan hal itu di dalam pandangan iman saya, berarti kan? Nah, bilang dong dari tadi, kenapa Anda memaksa suruh kita melepaskan dogma? Silahkan. Anda membuat kita jadi bingung juga kan? Enggak konsisten. Ya, silakan. Nah, alasannya, langsung saja ke poinnya. Mengapa kita percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Maka berdasarkan dogma, berdasarkan dalil, maka kita akan lihat di dalam Yohanes 1 ayat Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Lalu di ayat